Sebetulnya tadi Muhammad itu dapat ide dari mana sih bilang perang Islam Yahudi itu? Ya, sebenarnya Muhammad dapat ide dari mana sih perang Islam Halusinasi. Yahudi itu? Ya kan? Nah, kalau kita lihat di kedatangan di akhir zaman di kitab Wahyu, itu nanti akan tersisa 144.000 orang Israel saja. 144.000 saja. Ya. Dan mereka habis gara-gara perang melawan antikris. Antikris itulah Islam. Nah, Muhammad kan nulis hadisnya itu kan ya ratusan tahun setelah Wahyu. Nah, Muhammad baca Wahyu tuh dan dia tahu bahwa dia adalah antikris dan dia yang akan memusnahkan Israel, yang akan memusnahkan Yahudi, sehingga tersisa 144.000 saja yang dimeteraikan oleh Yehova Sebaot itu di akhir zaman nanti, di akhir zaman. Nah, itulah 144.000 orang kudus dan antikris akan dihabisin oleh si antikrisnya ini, akan dihabiskan dengan hembusan nafasnya dari Tuhan Yesus. Mati semua. Si antikrisnya ini habis. Ya kalau Anda nanti lihat ya, itu dihabiskan itu di dalam Wahyu. Semua tertulis dengan jelas. Coba kita lihat ya. Coba kita lihat ayatnya nih. Di Wahyu yang ke-17 kalau nggak salah mulainya itu. Penghakiman atas Babel. Oh bukan ya. Yang ke-18 berarti. Jatuhnya Babel. Oh bukan. Nah, nih. Di Wahyu 19 itu ya. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menunggangnya bernama yang setia dan yang sebelum saya share screen aja ya. Sorry, saya share screen. Nah, kita mestinya urutannya buka dari Wahyu 7 dulu ya, supaya tahu asal usulnya nih. Wahyu 7 dulu. Lihat nih ya, Wahyu 7. Orang-orang dimenteraikan dari bangsa Israel. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada 4 penjuru bumi dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu adalah 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel ya. 144.000 orang Israel. Loh Pak, yang orang nggak Israelnya nggak diselamatkan. Oh selamat. Nih. Orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Nah ini nih. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar. Orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Ini orang Islam. Lihat ya. Ini ya. Dari segala bangsa, mana nih? Oh, udah keluar. Dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Berdiri di hadapan anak domba, tahta dan di depan anak domba, memakai jubah putih dan memakai daun-daun palem tangan mereka. Itu ya. Ini adalah kita orang-orang Kristen non-Yahudi yang percaya Yesus. Kepada Yesus. Kalian orang Islam cuma bikin masalah doang. Ya, kalian bunuh-bunuh orang Yahudi. Tetapi Tuhan Yesus akan menyelamatkan orang Yahudi itu 144 yang tersisa ya. Nanti di hari, bukan sekarang, nanti di hari zaman. Waktu perang, waktu kalian perang, waktu waktu antikristus itu, anak buahnya Muhammad itu memerangi orang Yahudi itu, akan tersisa 144.000. Akan tersisa 144.000 saja. Kan itu dilindungi oleh Yehova Sebaotnya mereka. Nah, lalu orang-orang Kristen yang lain ini diselamatkan.
Nah, inilah orang-orang dari segala bangsa yang di hadapan tahta anak domba. Ya kan? Orang Islaman kalian selalu menghina kan? Domba, 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 domba. Oh, hati-hati kalian nanti merengek kalian minta masuk. Nggak bisa masuk kalian merengek-rengek. Nggak bisa, coba. Ya, hati-hati kalian. Merengek-rengek kalian nanti. Ya. Nah, kita buka dulu nih. Ayat 13 dulu nih. Binatang yang keluar dari laut ya. Lihat ya. Kepadanya diberikan, bentar. Ini dulu yang ayat 18 saja langsung biar cepat. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa bijaksana, biarlah ia menghitung bilangan itu. Dihitung, suruh dihitung. Seperti saya kemarin menghitung, ada videonya judulnya Bilangan Antikristus ya. Judulnya Bilangan Antikristus. Ya, karena bilang itu adalah bilangan manusia dan bilang ialah 666. Ya, tulisannya di situ adalah heksakosikoi, heksakonta. Bukan 666 gini, bukan ya. Tapi heksakonta, heks. Itu ada tulisannya. Itu ada rumusnya, nggak sembarangan. Ya, itu ada artinya. Jumlahnya itu. Ya, jadi nggak main-main ya. Anda jangan mau dibodohin. Jangan mau dibodohin begitu, langsung 6. Itu emang kayak filmnya Hollywood tuh. Itu kan filmnya Hollywood, Damien itu kan. Nggak begitu. Itu ada tulisannya heksakonta, heksak. Ya, jadi itu ada ininya, ada rumusnya. Ya, itu yang tertulis memang demikian. Jadi mau ditulis bagaimana? Itu tulisannya begitu. Nah, kalau Anda lihat, ya, tulisan ini adalah jumlah, ini adalah jumlah dari syahadatnya Islam. Ya, nanti itu ada keterangannya, ada 616 ditambah nun. Nun ini artinya Nasrani. 616 ditambah nun ya artinya Nasrani. Ya. Itu nanti ditato, benar-benar ditato di tanganmu. Oh, orang Islam nggak kenal tato. Kalian orang Islam di Indonesia nggak ditato. Kalau orang Islam yang di Arab itu ditato. Orang Islam yang di Afrika itu ditato. Bahkan vaginanya itu ditato. Budaknya perempuan itu ditato. Tatonya itu buat orang-orang jajahan. Sama orang Islam itu ditato. Budak-budaknya orang Islam itu ditato. Zaman itu ya, kemarin kan sudah cerita. Microchip segala macam itu diruntuhkan, disabot, dibajak sama orang-orang Islam ini sehingga runtuh, peradabannya hancur. Ya, akan dibajak. Ya kita nggak tahu orang Islam siapa, tapi orang Islam nggak sepintar itulah. Tapi itu kan runtuh, akan hancur. Sistem perekonomian dunia itu kan hancur. Nanti yang dipakai itu pasar muamalat. Dan yang tidak ditato syahadatnya Islam, ya ditambah huruf nun, artinya Nasrani. Kalau yang Nasrani, jadi angka 666 itu Anda cari video saya Bilangan Antikristus. Anda nggak bisa bertransaksi. Nah itulah Islam yang Muhammad tahu, sudah baca ini, Muhammad sudah baca. Ini kan gampang sekali untuk dimengerti. Muhammad sudah ngerti. Dan Muhammad nulis hadisnya tadi Abu Hurairah. Ya nanti orang Islam akan bunuh orang Yahudi. Karena di sini orang Islam membunuh orang Yahudi. Antikristus itu membunuhin orang Yahudi. Ya, dia akan bunuhin semua ini. Lihat ini. Lihat. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu lalu memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah. Siapa yang menuruti hukum-hukum Allah? Orang Yahudi. Yang dimaksudnya adalah ini kan Torah, hukum Allah kan? Yang disebut dengan hukum Allah kan Torah. Hukum Allah itu pasti Torah ceritanya dan memiliki kesaksian Yesus. Siapa yang memiliki kesaksian Yesus? Orang Kristen. Ya, dengan Injilnya, dengan ya kan? Dengan kabar baiknya, kesaksian Yesus. Injil kan kesaksian Yesus. Itu ya. Diperangi. Tahu mereka. Ya kan? Nah, kalau kita lihat tadi di Wahyu 13 ayat 6 kalau nggak salah. Nah, ini lihat nih ayat 7.
Mereka akan diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa. Ya, ini kan kejatuhan Bizantin kan? Kejatuhan Bizantin ke tangan Islam tahun 1352 kalau nggak salah ya. Ya kan, mengalahkan orang-orang kudus kan? Ini sudah digenapi semua si antikris ini. Antikristus adalah yang tidak percaya bahwa penguasa telah yang menyelamatkan mereka, yaitu Yesus yang menjadi manusia. Antikristus itu tidak percaya Bapa dan Anak. Ya, Allah tidak diberanakan. Telah kafilah orang yang berkata bahwa Allah adalah Isa putra Maryam. Itulah antikristus, sudah jelas. Antikristus jelas anti dengan Kristus. Dia menolak penyaliban Kristus. Kristus itu artinya yang diurapi. Menolak yang diurapi. Ya kan? Menolak Yesus sebagai juru selamatnya. Islam itu menolak Yesus sebagai juru selamatnya. Kalau Gus Dur jelas masuk surga karena Gus Dur mengakui Yesus adalah juru selamat dunia dan juru selamatnya dia. Makanya Yesus masuk surga dan ditunjukkan dengan perbuatannya. Ketika si Gus Yakut Santoloyo dia takut-takut, Gus Dur dia sudah menunjukkan perbuatannya dengan mengangkat derajat minoritas di Indonesia. Kalau Santoloyo itu, Gus Yakut itu cuman tebar pesona aja sama pamer itu doang. Ya kan, tebar pesona saja. Nah, itu antikristus. Ya, ini kalau kita lihat lagi, wah ini ngerti semua ya. Ini semua ini semua nubuatan-nubuatan tentang perang-perang itu ya, perang-perang yang ada di lihat ya. Ini pada sangkakala terakhir itu nanti ini sangkakala terakhir yang ditulis di dalam 1 Korintus 15 ini. Malaikat yang keluar dari bait suci surga ini ya, yang atas ini. Ayunkan sabit tuailah, ini tuai yang pertama. Dan yang tuai yang kedua ini adalah menuai orang-orang yang tidak diangkat. Ya, ada Matius 24 dan 1 Korintus 15 ayat 52 ya. Nah, ini mereka yang menang. Ini semua cerita sudah digenapi semua. Di sini 7 malapetaka, ini sudah digenapi semua. Ya. Sudah digenapi sudah ditulis semua, maksud saya ya, sudah ditulis semua dan akan digenapi. Nah, saya mau tunjukkan ini ya. Ini yang tadi ya, ini yang tadi nih. Nih. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ya, ia menghakimi dan berperang dengan adil, dan matanya bagaikan nyala api, di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya tertulis satu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri, dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Yesus itu firman Allah. Ya kan, Isa Rohullah wa kalimatu, ya. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa, dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis satu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala Tuan. Itu Yesus ya. Dan aku melihat, nah terus di sini dikalahkan ya, antikristus dikalahkan. Lihat ini ya. Nah, kita baca saja nih terakhir ya. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di langit. Katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar,
supaya kamu makan daging dan semua raja, dan daging semua panglima, dan daging semua pahlawan, dan daging semua kuda, dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun besar. Dan aku melihat binatang itu, ya, si antikris itu, dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Maka tertangkaplah antikris itu, ya, dan bersama-sama dengan dia nabi palsu, ini Imam Mahdi itu, ya, yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyisakan mereka. Ini kan antikris kan, Imam Mahdi ini kan. Nah ini Imam Mahdi ini kan, ya, adalah keturunan dari Muhammad, berkening lebar, berhidung mancung, dan bla bla bla, itu segala macam, itu sudah ada hadisnya. Itu Imam Mahdi. Tiada Imam Mahdi, ya kan? Sesungguhnya Imam Mahdi itu adalah keturunanku, berdahi lebar, berkulit putih, dan berhidung mancung. Imam Mahdi itu nabi palsu, ya, yang akan mengawal antikris itu. Ya, antikris itu orang Islam itu, binatang itu, yang kejamnya minta ampun itu. Dengan ia menyisakan mereka yang telah menerima tanda binatang itu, ya, dan menyembah patungnya. Kedua di tempat hidup-hidup dalam lautan api menyala. Ya kan, tanda 666 kan, 666, 66, yaitu apa? Syahadat Islam. Itu ya, syahadat Islam. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang, dibunuh dengan muda, dan semua kenyang oleh daging mereka, mati dihabisin. Itu hari zaman seperti itu nanti. Ya, haleluya, firman Tuhan, ya dan amin. Akan terjadi. Dan Muhammad baca ini, makanya dia ngerti. Dan tapi Muhammad nggak cerita nanti endingnya orang-orang Islam itu seperti apa. Dia cuma sampai ke orang Yahudi yang tersisa 144.000 tadi. Ya, oke. Jadi ini peperangan Israel dengan Palestina. Ini cuman apa namanya, tusuk gigi, ya, orang selilitan aja, nggak berarti apa-apa. Karena semua ini trennya semua seluruh dunia. Indonesia kalau tidak mau membuka hubungan dengan diplomatik dengan Palestina dan terus mengutuk, kalau Indonesia tidak mau membuka hubungan diplomatik dengan Israel dan terus mengutuk Israel, kalian akan tertinggal dengan bangsa-bangsa lain. Kere-kerenya. Karena bangsa-bangsa lain semua bersahabat dengan Israel, termasuk Cina, termasuk Rusia. Jangan bilang Rusia anti Israel, nggak ada anti Israel, cuman Palestina aja, sama Iran, sama Turki, sama Afghanistan, sama Indonesia.